Halo semua, selamat datang kembali di channel Basio Film. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita dari film yang berjudul Ten Tiger of Guangdong, Invisible Iron Fist. Film ini mengisahkan tentang seorang pria yang dulunya dianggap tidak berguna, hingga akhirnya ia memutuskan untuk belajar ilmu bela diri, di mana pada beberapa tahun kemudian ia kembali ke tempat asalnya sebagai seorang master kungfu yang sangat disegani. Tapi sebelum lanjut, pastikan kalian untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu, aktifkan lonceng notifikasinya, dan mari kita bahas alur ceritanya. Berlatar di negara Tiongkok, tepatnya pada awal abad ke-19, kisah diawali dengan adanya salah seorang murid Shaolin yang bernama Liang Kun. Ia sendiri memang telah lama belajar kungfu di kuil Shaolin, hingga saat ini Liang Kun menjadi murid paling disegani dikarenakan kehebatannya yang sangat mengagumkan. Ketika Liang Kun mempraktekkan ilmu lengan besi yang cukup mematikan, seorang biksu senior di sana menegur Liang Kun dengan alasan bahwa Liang Kun sendiri kini menjadi orang yang sombong. Meskipun begitu, Liang Kun tidak bermaksud menyombongkan diri, melainkan ia hanya ingin mengajari teman-temannya untuk menguasai ilmu tersebut. Tak dapat dipungkiri, sang biksu senior pun kekeh menganggap Liang Kun orang yang sombong, hingga akhirnya sedikit pertarungan pun terjadi. Dengan kehebatan yang ia kuasai, Liang Kun berhasil mengalahkan kakak seperguruannya itu. Setelah pertarungan tersebut, Liang Kun dipanggil oleh sang master yang tak lain ia adalah gurunya sendiri. Dan ketika mereka bertemu satu sama lain, sang master memerintahkan Liang Kun agar turun gunung. Sang master melakukan hal itu karena Liang Kun telah berani melawan kakak seperguruannya. Sang master pun menyuruh Liang Kun untuk menggunakan ilmunya demi menolong orang lain sekaligus menggunakannya di jalan kebaikan. Singkat cerita, kita pun dialihkan kepada dua orang bersaudara yang saat ini dicegat oleh sekelompok tak dikenal. Mereka pun bertarung satu sama lain, dan ketika kedua bersaudara cukup kewalahan melawan mereka, Liang Kun muncul untuk menolongnya. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Liang Kun memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa ia akan pergi menuju ke kota Guangdong. Dan kebetulan kedua bersaudara ini yang bernama Jiang Mei dan Jung Bao juga akan pergi ke Guangdong. Beralih ke kota Guangdong, di mana kita pun diperlihatkan dengan sosok seorang wanita bernama Xiao. Pada saat itu, seorang pria yang bernama Hu Dahai mencoba untuk menggodanya. Dan ketika Xiao menghindar darinya, ia malah dicegat oleh anak buah Hu Dahai. Diketahui bahwa Hu Dahai adalah putra dari seorang pengusaha kaya raya di kota tersebut. Beruntung saja Liang Kun datang tepat waktu untuk menolongnya dari ancaman yang terjadi. Usut punya usut, Xiao dan Liang Kun ternyata saling mengenal satu sama lain, di mana pada saat mereka masih kecil, Hu Dahai memang selalu mengganggu mereka. Tak terima dengan apa yang dilakukan Hu Dahai, Liang Kun kemudian berjanji kepada Xiao untuk berlatih kungfu di kuil Shaolin. Untuk saat ini, mereka dipertemukan kembali, dan Xiao pun mengajak Liang Kun untuk menemui Bai Lian yang juga salah satu temannya di saat kecil. Melihat Liang Kun berada di hadapannya, Bai Lian sangat gembira dengan kembalinya sahabatnya itu, dan mereka pun akhirnya tinggal bersama. Malam harinya, Hu Dahai memerintahkan anak buahnya untuk membuat onar dengan membakar tempat tinggal Bai Lian.
Seketika itu juga, Liang Kun dengan sangat marah menghajar seluruh anak buah Hu Dahai. Namun ketika Liang Kun ingin menghajar seorang anak buah Hu Dahai, seorang pemabuk yang bernama Su Chan malah menghalangi Liang Kun. Dan ketika jual beli serangan di antara mereka terjadi, Jiang Mei dan Jung Bao datang untuk melerai mereka. Jung Bao pun menjelaskan bahwa Su Chan adalah sahabatnya di mana mereka sedang menjalankan misi untuk mencari kebenaran mengenai racun berbahaya yang disebabkan oleh sekelompok saktiwan Gu. Dengan kesalahpahaman ini, Su Chan meminta maaf kepada Liang Kun sekaligus mengajaknya untuk bergabung. Akan tetapi Liang Kun menolak dan langsung pergi meninggalkan mereka. Di sisi berbeda, Hu Dahai sangat marah mendengar anak buahnya dibantai oleh Liang Kun, sehingga ia memutuskan untuk menemuinya. Esok harinya, Hu Dahai menemui Liang Kun dengan membawa beberapa pasukan. Dalam pertemuan itu, Hu Dahai memerintahkan Liang Kun agar meminta maaf dan juga berlutut kepadanya. Namun bukannya menuruti perintah Hu Dahai, Liang Kun malah menghajar mereka semua. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Liang Kun meyakinkan Bai Lian dan juga Xiao untuk tetap tenang menghadapi situasi saat ini. Singkat cerita, Hu Dahai pun mencoba untuk mengadu kepada ayahnya yang bernama Hu Yeun, bukannya malah mendapat pembelaan. Hu Dahai malah dimarahi oleh ayahnya karena selalu membuat onar terhadap orang lain. Beralih kepada Liang Kun yang sedang menemani Xiao berbelanja, tanpa sengaja Liang Kun melihat ayah Hu Dahai sedang membagikan makanan terhadap orang miskin. Mengetahui hal ini, bisa dikatakan Hu Yeun adalah seorang yang sangat baik, berbeda dengan anaknya yang selalu membuat masalah. Setelah itu mereka mampir di sebuah kedai dan di saat itu juga mereka dikejutkan dengan munculnya pendekar kungfu yang mengamuk. Dan ketika Liang Kun berhasil untuk menetralisir keadaan, Su Chan pun tiba di tempat tersebut dan mendapati bahwa pendekar kungfu itu terkena racun dari saktiwan Gu. Diketahui bahwa saktiwan Gu mempunyai racun berbahaya yang bisa merubah siapapun orang untuk menjadikan mereka tak terkendali. Bersamaan dengan hal tersebut, anak buah Hu Dahai menemui Liang Kun dengan membawa pesan bahwa Hu Dahai ingin bertemu dengannya sekaligus ingin meminta maaf kepada Liang Kun. Merasa ada yang aneh, Xiao membujuk Liang Kun agar tidak menemui Hu Dahai. Akan tetapi Liang Kun menyetujui pertemuan tersebut karena menurutnya Hu Dahai mempunyai tujuan yang baik. Singkat cerita, mereka pun bertemu di mana Hu Dahai telah mempersiapkan tempat dengan menyewa sebuah perahu. Mereka pun berbincang santai dan bukannya meminta maaf, Hu Dahai ternyata ingin menjebak Liang Kun. Meskipun dalam keadaan seperti ini, Liang Kun masih bisa menyelamatkan diri dan mengejar Hu Dahai yang berusaha kabur. Kebetulan pada saat itu, Tuan Yeun juga ada di sana dan melihat langsung perbuatan yang dilakukan oleh anaknya sendiri. Merasa malu mempunyai anak seperti Hu Dahai yang selalu membuat kekacauan, Tuan Yeun akhirnya memotong tangan Hu Dahai sebagai tanda permohonan maaf atas apa yang telah dilakukan anaknya itu. Tak tega melihat hal tersebut, Liang Kun kemudian meminta Tuan Yeun untuk membawa Hu Dahai agar segera mendapatkan perawatan. Ia pun memaafkan perbuatan Hu Dahai yang pernah dilakukan kepadanya. Setelah tiba di rumahnya,
Hu Dahai segera mendapatkan perawatan oleh seorang dokter. Namun pada saat itu juga, Tuan Yeun sangat marah melihat situasi yang terjadi. Apalagi Hu Dahai kini telah kehilangan tangannya. Dari sinilah terungkap bahwa Tuan Yeun berpura-pura baik di depan semua orang dengan tujuan ingin menutupi identitas aslinya sebagai ketua Sakte Wan Gu yang memiliki racun paling berbahaya. Dengan kemarahannya ini, Tuan Yeun mengutus 2 orang pembunuh bayaran untuk menghabisi Liang Kun. Esok harinya ketika Liang Kun sedang dalam perjalanan menuju pasar, tanpa sengaja Liang Kun bertemu dengan Su Chan. Dalam pertemuan mereka, Su Chan meminta pertolongan kepada Liang Kun agar membantunya untuk menghadapi beberapa orang dari kelompok Sakte Wan Gu. Akan tetapi ketika mereka sampai di suatu tempat, Liang Kun menyadari bahwa orang yang bersamanya bukanlah Su Chan, yang ternyata orang tersebut adalah pembunuh bayaran yang diutus Tuan Yeun untuk menghabisi Liang Kun. Dalam pertarungan tersebut, Liang Kun berhasil mengalahkan mereka dan membuat salah satu musuhnya menyesali atas perbuatan yang ia lakukan. Singkat cerita, Liang Kun akhirnya kembali pulang dan betapa terkejutnya ia melihat Xiao dan Bai Lian sudah dalam keadaan tak bernyawa. Karena pada fakta sebelumnya, Hu Dahai sengaja membunuh mereka berdua. Dengan sangat marah, Liang Kun memutuskan untuk memburu Hu Dahai, akan tetapi ia tidak menemukan siapapun, termasuk juga dengan Tuan Yeun. Pada sebelumnya, Tuan Yeun ternyata telah mengetahui bahwa Liang Kun akan mencari Hu Dahai, sehingga ia harus bersembunyi di suatu tempat. Beberapa hari kemudian, Liang Kun bersikeras untuk menemukan keberadaan Hu Dahai. Dan beruntung saja, Su Chan yang mengetahui di mana mereka berada, kemudian membantu Liang Kun untuk membalaskan dendam. Dengan menyamar sebagai anggota kelompok Sakte Wan Gu, Liang Kun dan Su Chan pun dapat menemui Tuan Yeun, sehingga sedikit pertarungan pun tak terhindarkan. Dalam usahanya untuk balas dendam, Liang Kun harus menerima kekalahan setelah dirinya terkena racun dari Tuan Yeun. Dengan terpaksa, Su Chan harus membawa Liang Kun untuk melarikan diri. Dalam keadaan seperti ini, Su Chan yang ditemani Jung Bao berusaha untuk menetralisir racun di dalam tubuh Liang Kun. Namun sayangnya, mereka tak dapat melakukan hal tersebut karena Liang Kun tak dapat dikendalikan. Beberapa saat kemudian, Jiang Mei datang menemui mereka sekaligus mencoba memberikan obat penawar kepada Liang Kun. Dan pada saat itu juga, Jiang Mei berhasil meminumkan obat penawar tersebut setelah Liang Kun mengira bahwa Jiang Mei adalah Xiao.
Dengan adanya obat penawar yang bersifat sementara, mereka pun akhirnya membuat rencana untuk memancing Hu Dahai agar datang ke tempat tersebut. Mereka pun memberikan informasi di mana Liang Kun berada, sehingga Hu Dahai beserta beberapa anak buahnya datang untuk membunuh Liang Kun. Akan tetapi itu hanyalah jebakan di mana mereka ingin membunuh Hu Dahai sekaligus berkeinginan untuk mendapatkan obat penawar racun milik ayahnya. Setelah Hu Dahai tewas di tangan Liang Kun, Jiang Mei mengingat akan suatu hal. Ia pun mencoba untuk menyembuhkan Liang Kun dengan bermain sebuah musik. Dan secara mengejutkan, Jiang Mei berhasil menyembuhkan Liang Kun dari apa yang ia alami. Mereka pun juga mengetahui bahwa racun Wan Gu bisa dinetralisir dengan sebuah bunyi-bunyian. Esok harinya Liang Kun yang berkeinginan untuk mengakhiri kejahatan Tuan Yeun, ia pun melatih jurus andalannya dengan menggunakan sebuah gelang besi. Untuk sekarang ini, Liang Kun yang telah mempersiapkan diri untuk menghadapi Tuan Yeun, ia tampak yakin bisa mengalahkan Tuan Yeun di tempatnya ia berada. Dengan bermodalkan jurus andalannya yaitu tangan besi, Liang Kun dengan penuh keberanian menantang Tuan Yeun untuk bertarung. Di akhir pertarungan mereka, Liang Kun berhasil membunuh Tuan Yeun sekaligus menuntaskan balas dendamnya atas kematian Bai Lian dan juga Xiao. Oke semua, jika ada kesalahan dalam video ini, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Dan khusus untuk kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan alur cerita film selanjutnya.